Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, boleh jadi ada yang konsen memperhatikan sampai subuh tadi azan subuh tidak sama, sampai-sampai beda 8 menit. Misalnya tadi ada yang azan pukul 5:12, kemudian 8 menit sesudah itu azan pula di masjid tertentu pukul 5:20. Terus mana yang benar? Kalau bicara mana yang benar, hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi benar sementara itu benar menurut pendapat masing-masing. Sekarang bagaimana mengolahnya dari dua pilihan itu? Misalnya hari ini atau besok azan pukul 5:12 atau azan pukul 5:20. Izinkan saya menyampaikan sebagai dosen ilmu falak yang ikut menyusun jadwal salat untuk wilayah Sumatera Barat melalui Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Waktu subuh Allah bersumpah dalam surat At-Takwir surat ke-81 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa subhi iza tanaffas. Demi subuh apabila fajar telah memancar. Inilah hafalan kita sejak usia anak-anak, katakanlah sekolah dasar. Kalau Bapak mungkin sekolah rakyat ya, yang jauh di atas saya umurnya kan tidak sekolah dasar namanya, sekolah rakyat SR. Nah, sejak usia anak-anak, pendidikan kita khusus belajar agama sudah diperkenalkan waktu subuh mulai terbit fajar. Artinya kalau fajar belum terbit, waktu subuh belum masuk. Terus bagaimana waktu subuh itu? Di dalam surat Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah kamu waktu bersahur di malam hari, ya sekira setengah jam menjelang subuh, sangat afdal. Bersahurlah, bersantaplah, tapi awas, hanya boleh sampai jelas bagimu beda benang putih atas benang hitam, yakni fajar. Benang putih itu maksudnya adalah fajar shadiq, terang indah di ufuk timur, membentang tipis, warnanya kemerah-merahan, ada putihnya, ada kuningnya, indah sekali. Tapi jangan berharap selagi kita di atas, misalnya untuk Kota Padang, sekalipun berada di Indarung, di atas pohon kelapa, untuk melihat fajar shadiq, mustahil. Kecuali berdiri di puncak Gunung Merapi, Singgalang,
atau Gunung Talang. Dipastikan tidak ada yang menutup pandangan ke ufuk timur. Atau kebetulan sedang berada di pesawat saat fajar terbit, wah itu indah sekali terlihatnya. Walaupun kita tidak bisa melihat, dalam perhitungan bisa diketahui. Apa itu? Waktu subuh. Nah, jadi subuh itu disebut terbitnya fajar. Apabila fajar telah terbit, stop makan minum yang disebut dengan imsak, menahan. Summa atimus siyama ilal, itu imsak dalam kurung subuh dalam kurung imsak. Karena menahan itu mulai subuh. Adapun 10 menit menjelang subuh boleh disebut masa berhati-hati, waktu tinggal 10 menit. Jadi tidak disebut imsak. Karena imsak itu artinya menahan atau memulai puasa. Tidak ada pelajaran kita puasa ialah menahan 10 menit menjelang fajar, kan tidak ada. Tapi mulai terbit fajar. Jadi dalam ayat ini diberitahu waktu subuh itu fajar terbit. Fajar itu ibarat benang putih, atas benang hitam background malam gelap gulita, itu disebut seumpama benang hitam. Lalu ada benang putih atasnya, itulah secercah cahaya fajar shadiq, masuk waktu subuh. Kemudian waktu subuh itu setelah dikaji, ternyata dahulu terlalu cepat waktu subuh kita di Indonesia. Masih gelap gulita, fajar belum terbit, azan subuh sudah dikumandangkan. Bapak Ibu yang sudah kembali dari tanah suci, ambillah Mekah dan Madinah. Di sana kalau sudah selesai salat subuh, ya hari sudah terang. Tapi kalau kita di Indonesia sudah salat subuh, masih gelap, sudah sampai pula di rumah. Kalau rumah sekira-kira hanya 50 meter atau 100 meter lah, sudah sampai di rumah pun masih gelap. Ini sekedar perbandingan salat subuh kita terlalu cepat. Ini dibahas sejak tahun 2008 yang saya mengikuti. Terus 2010 menguat. Puncaknya 2020 saya juga ikut musyawarah nasional tarjih. Waktu itu musim Covid ya, 2020. Walaupun Covid, kita tetap musyawarah dengan ketat setiap hari Sabtu dan Ahad, pagi sampai petang. Banyak perdebatan. Kesimpulannya, pada tanggal 20 Desember 2020 diputuskan waktu subuh yang lama ditambah 8 menit. Kemudian ditanfis oleh Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, dikaji lagi dengan seksama, maka digelorakan terang-terangan pada tanggal 20 Maret 2021 bahwa waktu subuh yang lama itu ditambah 8 menit. Mengapa 8 menit? Waktu matahari dengan kedalaman min 20 derajat di bawah ufuk masih gelap gulita. Terus bagaimana? Naik matahari dulu agak 2 derajat lagi, dari min 20 naik min 19 4 menit. Naik 1 derajat lagi min 18 4 menit. Jadi untuk naik 2 derajat butuh waktu 8 menit. Makanya seperti tadi itu, kalau waktu subuh mungkin di kalender lain, mungkin di HP-nya Bapak Ibu itu karena belum lagi ya disesuaikan karena masih program lama. Ustadz, di HP saya azan subuhnya pukul 5 lewat 12. Iya, di kalender lain sama, tapi kalender Muhammadiyah 15.20. Mana yang diikuti? Ikuti 15.20. Karena waktunya sudah ditambah. Nah, oleh sebab itu, ini juga sudah mendapat dukungan resmi dari
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat tahun 2022 sepekan jelang Ramadan. Apa fatwa MUI Sumatera Barat? Mendukung berketetapan hati hendaklah waktu subuh menyesuaikan posisi matahari min 18 derajat di bawah ufuk. Artinya waktu subuh yang lama disesuaikan tambah 8 menit lagi. Kajian hukum, apabila waktu subuh belum masuk, azan dikumandangkan, tentu bermasalah. Tidak boleh azan subuh dikumandangkan kalau waktunya belum masuk. Firman Allah, innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya waktu salat ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Artinya adalah kalau fajar belum terbit, bagaimana azan subuh dikumandangkan? Jangan-jangan orang belum sahur, tahu-tahu masjid tertentu sudah azan, padahal waktu belum masuk. Karena ini sudah dikaji bertahun-tahun, sudah diputuskan, sudah difatwakan oleh MUI, maka kita sami'na wa ta'na. Jadi masjid, bapak-bapak, ibu-ibu di komplek mana saja, kalau sekiranya azan subuhnya masih pukul 5:12, mari dikaji ulang. Saya sarankan tambah 8 menit lagi supaya benar-benar mendekati ilmu, bukan menyalahkan yang terdahulu. Sekiranya Syekh Muhammad Jamil Jambe hidup, tentu dia bersenang hati bahwa apa yang dia kaji dahulu disempurnakan generasi selanjutnya. Kita tentu sebagai orang generasi sekarang tetap berterima kasih kepada Syekh Muhammad Jamil Jambe, Sa'aduddin Jambe, Pak Nur Malnur, apalagi Airus Saiki, Harun El Ma'ani. Kita tentu tetap berterima kasih. Karya mereka kita sudah gunakan berpuluh tahun. Tapi perkembangan ilmu pengetahuan membuktikan subuh yang lama terlalu cepat. Maka tambah 8 menit. Alhamdulillah Masjid Raya Sumbar, masjid ini dan banyak masjid-masjid di Kota Padang sudah mengikuti penambahan 8 menit. Tapi masih ada yang belum. Tetaplah bersabar, sosialisasikan ini. Jam digitalnya yang belum dikoreksi penambahan 8 menit, ya silahkan. Saya rasa di pasar ini ada ahlinya, atau di mana saja yang melayani buat jam digital, di program supaya waktu subuhnya ditambah 8 menit lagi. Bahkan tanpa itu saya melihat juga ada orang mampu dengan program yang ada, hanya di HP saja itu menambah 8 menit. Tapi kan tidak semua kita yang pandai. Apabila berjuang sungguh-sungguh, Allah bukakan jalan untuk itu. Demikian Bapak Ibu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.